Oke, kalau begitu kayaknya Pitasang udah mulai ini, sudah mulai hafal dengan Yuhasainya. Coba ulang lagi sekali, Jiko Shokainya. はい。Ya, pelan dulu. Hai, tuh. 失礼します。Hai, 失礼します。これから自己紹介をさせていただきます。社長様、こんにちは。こんにちは。はじめまして。私はレオアユクトクピタリビと申します。クピタとお呼びください。年は18歳です。年は18歳です。バリのギャニャルに住んでいます。家族は5人います。両親と1人弟と1人妹と私です。性格は親切な人です。長所は頑張りたい人です。日本に行く目的は資金を集めて起業したいです。日本で5年間ぐらい働きたいです。これから一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。Hai, yoroshiku onegai shimasu. Seeking itu apa? Modal ya? Uang, ingin mengumpulkan uang dan membangun usaha. So nanda. Wakarimashita. Hai. Jadi nanti pas perkenalan diri, ini kan interviewnya offline ya, bukan online. Jadi interview itu langsung sama Sacho samanya. Jadi nanti suaranya dikerasin lagi sedikit, speednya dikurangin lagi sedikit. Apanya sensei? Speednya, Oh, kecepatan. ya ya. Jadi jangan terlalu Ya. cepat. Ya, pelan-pelan, terutama di penyebutan nama. Untuk keduanya ya. Di penyebutan nama tolong dipelanin lagi sedikit. Ya. Oke, untuk Pitasang mungkin segitu cukup ya. Kemudian untuk Tirtasang coba lagi sekali. Jangan terlalu cepat juga. はい、先生。はい。これから自己紹介をさせていただきます。社長様、こんにちは。こんにちは。はじめまして。私はレサクます。レサクと呼んでください。バリの番組に住んでいます。年は19歳です。私の家族は5人います。両親と一人姉と一人兄と私です。性格は勤勉な人です。長所は頑張る人です。日本に行く目的は事業資金を調達したいです。これから一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。Coba di bagian korekara, ishokeme coba itu. これから一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。Isho, isho coba. Isho, isho. 一生懸命 Ishokeme. Gambarimasu. 懸命頑張ります。Hai, mungkin di bagian itu aja. Tolong sedikit dilatih lagi. Ishokeme gambarimasu gitu ya. Hai. Oke, kemudian untuk Jiko Shokai-nya mungkin segini juga cukup ya kalau menurut saya. Nanti apa namanya akan ada beberapa pertanyaan juga apa namanya itu terkait pengalaman kerja nih misalkan. Kalau Tirtasang ada pengalaman kerja? Ada cuma membantu orang tua aja di rumah. Membantu orang tua aja. Kerjaannya apa itu? Di petani menanam petani. cabai. Oh, beneran nggak panas-panasan nggak apa-apa tuh? Tidak, sensei. Ntar kulitnya hitam loh, kayak sensei. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Yang penting harga cabai Apa-apa. tetap meroket ya. Oke, coba mati kudasai ne. Nah kemudian saya mau ini dulu untuk ke Pitasang, pengalaman kerjanya apa? Di unmute dulu ya. Tadi saya mute soalnya. Di unmute dulu. Puri saronde. Salah. Sumimasen sensei. Roka getsu puri saronde housekeeping toste hataraita koto ga arimasu. Nogyo wa? Nogyo yatta koto arimasu ka? Apakah pernah bekerja pertanian? Ye arimasen. Ye, arimasen. Pekerjaan Nogyo itu panas, dingin. Misalkan kerja di
Bawah terik matahari apakah bisa? Hai, dekimasu. Naruhodo. Pas dingin juga kerja, pas hujan juga kerja, tidak apa-apa. Hai, daijoubu desu. Daijoubu desu. Oh ya, kemudian untuk terkait gaji, apakah sudah sempat dijelaskan? Belum, Sensei. Belum ya, oke. Yang mana-mana kan pasti masalah uang ini yang riskan misalnya. Kita coba bahas gaji Ya. dulu. Gambarannya ini adalah kisarannya ya, tidak 100% seperti ini. Tapi dia tidak kurang dari itu dan kalau lebih ada kemungkinan kalau banyak lembur gitu ya. Bentar, saya share screen dulu. Korijanai. Ini. Korijanai. Oke, kita mau lihat di bagian gaji. Nah, ini nama perusahaannya nanti ada Sora ya. Kabushiki Gaisa Sora. Sora. Langit Sora ya. Kita lihat di bagian ini. Ya. Di bagian ini sih nggak terlalu penting sih. Nanti ada 6 kandidat ya. Ini 6 kandidat. Nanti akan dipilih itu 2 orang ya. 2 orang. Di sini nanti kontraknya 3 tahun ya. Hai. これは大丈夫ですね. Jadi ini nanti masuk Jepang itu kira-kira ya. Kira-kira bulan 4 ya nanti. Itu kan pengurusan dokumen segala macamnya kan butuh waktu sekitar berapa bulan gitu ya. Jadi dia nginginnya sih 4 bulan 4-an masuk Jepang ya. Kalau bisa lebih cepat mungkin akan dipercepat juga. Kemudian orang Indonesia umur 18. Makanya saya suruh kita sang tadi masukin umur 18 saja. Karena memang kurang cuma lagi 3 bulan aja untuk sampai umur 18-nya ya. Karena ini Ya. syaratnya adalah umur 18 sampai 25 misalnya. Jadi yang disenangi adalah orang yang akarui. Akarui tahu kan ya, bab 8 sudah tahu akarui ya. Akarui tahu? Tahu. Akarui itu ceria ya. Tingginya masuk ya, Iya. 160 kan ya? Lebih ya? 162 punya saya, Sensei. 62, oke. Tirta-san? 160, Sensei. 60 pas berarti ya. Baik. Kalau penglihatan aman ya? Aman, Sensei. Aman, baik. Di bagian tes nanti mungkin ada tes berhitung. Kemudian ada juga mengambil. Hitungannya gampang kok. Cuman kadang karena grogi, itu banyak kadang teman-teman yang nggak bisa jawab. Padahal cuma Iya. tambahan kali kalian bagi-bagi gitu doang. Mungkin bagi agak susah. Cuma tambah kali sama... Ya, itu tidak terlalu susah ya. Nah, kemudian akan ada juga pengambilan kacang dengan jepitan. Bukan sumpit sih. Jepitan kayak apa ya? Kayak di rumah sakit kan ada tuh yang jepitan kayak apa bahasa Balinya sepit gitu ya. Itu nanti ngambil itu. Ya. Jadi semakin banyak semakin bagus nanti ya. Itu untuk kriterianya. Kemudian saya masuk ke bagian gajinya ya. Pertama-tama nama perusahaannya tadi saya sudah sempat bilang namanya Sora ya. Kabushiki Gaisa Sora di sini. Jadi nanti tempatnya itu di Sagaken. Saya nanti perlihatkan menggunakan map ya. Itu di Saga, di kisaran di Hiroshima kalau nggak salah. Nanti saya akan perlihatkan. Hiroshima. Nggak jauh kok dari bomnya, udah nggak ada bom lagi. Oke. Kemudian nanti kalau misalkan adik-adik sudah bekerja di perusahaan ini selama 6 bulan, itu akan mendapatkan cuti selama 10 hari. Tetapi tolong digarisbawahi, selama cuti boleh nggak pulang nanti? Itu nggak boleh. Jadi cutinya dimanfaatkan di sana saja. Entah itu buat main atau segala macamnya. Kemudian dalam seminggu itu kerja 5 kali. Ya. 5 kali. 5 kali ya. Sensei. Jadi, Sumimasen, Sensei. Kalau kerjanya di sana berapa jam sehari? Sama kalau ada shift nggak? Kalau makanya itu yang saya mau jelaskan. Tolong didengerin dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru ditanya. kerjanya pakai shift.
Pitasang, saya akan jelasin itu. Ya. Nanti aja bertanya ya. Oke, jadi pertama-tama kerja itu 5 kali seminggu ya. Jadi Senin, ini kan tahu kanji Senin sampai Jumat. Dari jam 8 sampai jam 17. Nah, kebetulan tadi sudah ditanya tentang shift, ini tidak ada shift ya. Ini dari jam 8 sampai jam 5 saja. Di dalam seminggu total kerja itu adalah 40 jam per minggu. Ya, kemudian oke juga. Jadi nanti ada juga kemungkinan akan kerja di hari Sabtu ya. Tapi pastinya kalau dikerja di hari Sabtu itu biasanya dihitung lembur ya. Kemudian untuk istirahat atau QK itu ada 60 menit atau 1 jam nanti untuk istirahat siang ya. Oke. Baik. Kemudian nanti untuk pembayaran itu nanti per tanggal 20 ya. Tanggal 20 itu dibayar setiap bulan, tanggal 20 itu dibayar. Ya. Gajinya setiap tanggal 20 ya, Sensei ya? Ya, gajinya. Jadi nanti itu akan dikirim ya. Mungkin nanti kalau udah masuk Jepang itu akan dibuatkan yang namanya rekening ya. Nanti gajinya dikirim di situ. Ya. Dan gaji per jamnya itu adalah di 853. 853. Ya. Yen apa ribuan? Yen. Kita hitungan yen dulu ya. Jadi yen Ya. berupa yen ya, 853 yen. Kalau dirupiahin sekitar 80 Belum. 87 kurang lebih. 87 ya. 87.000 ya, Sensei ya? Atau kita anggap hitung-hitungan apa namanya itu yen di angka 100 deh. Biar gampang hitung ya. Per 1 yen itu adalah 100 rupiah. Jadi kalau misalkan dia di 853 ini, dia adalah 85.300 ya. Benar nggak? Kalau ini dikali 100, benar ya? Tambahkan 0 lagi 2, ya. Jadi 80.500, 300 ya. 85.300, mohon maaf. Itu gaji per jamnya. Kalau kalian kerja 8 jam, tinggal dikalikan saja. Nah, kemudian rata-rata gaji per bulan adalah 15 mang ya, atau 152.533. Kalau ini dirupiahin kurang lebih 15 juta lebih. Ya. Nah, kemudian nanti kalau ditambah lembur, nanti kalau lembur 44 jam, ini tambahan nanti. Kalau misalkan ada di lembur dengan jam 44 jam ini, itu akan ada tambahan uang masuk nanti sekitar sekian. Nah, kita lihat dulu di sini. Ada dua sistem gaji nih. Ini yang di sini, ini, kita pindah dulu. Yang di sebelah sini ini kalau misalkan tidak ada lembur ya. Ini gaji dasar, gaji pokok saja. Itu di angka 10 ya. 10.250. Kalau yennya di angka 100 ya. Kalau yennya naik misalkan di angka 110, 115, jadi tinggal dikalikan saja. Sensei ambil yang paling rendah, itu angka yen di angka 100, biar gampang juga ngitungnya. Jadi kalau gaji ada di per bulan itu, ya di luar lembur, itu di angka 10, 102.598. Kalau ini dirupiahin sekitar 10.250 kurang lebihnya. Kemudian kalau yang ini ada gaji pokok plus lembur ya. Kalau misalkan ada lembur ya, ini gaji pokoknya plus lembur. Kalau ini nanti itu total gaji yang kisaran juga ini ya, kisaran yang akan diterima adalah 14.050.000. Kalau yennya di angka 100 ya. Paham ya, Pak? Paham ya maksudnya ya? Jadi gaji ini yang paling bawah ini ya, yang 100 sama yang 140 ini sudah dipotong seperti potong asuransi, potong pensiunan, potong pendapatan, potongan seperti tenaga kerja, asuransi tenaga kerja, potongan rumah, biaya sewa rumah ya maksudnya. Terus ada juga potongan seperti air, listrik ya, itu juga sudah ada. Ini juga sudah ada potongan WiFi.
Jadi nanti akan ada YP gitu ya. Berarti gaji bersihnya itu sekitaran 10 juta ya Sensei ya? Ya, kita hitung dari 10 sampai 15 lah. Kalau misalkan 0 tanpa lembur, itu kisaran di 10. Kalau isi lembur berarti. Kalau Nah, isi lembur berarti dapat dah bulannya bersih 15 ya? bersih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan ini kan lemburnya sekitar ini, coba Cingaan di sini dulu ya. Cingaan sini. Kalau misalkan ada lembur 44 jam nih, sampai dalam sebulan 44 jam ya, baru nanti ditambahkan lembur segini. Ini kan udah masuk lemburnya. Ini kan gaji pokok tadi, total sekian. Terus tambahin lembur lagi segini, 46.915, makanya totalnya adalah segini nanti. Tapi setelah potongan semua, total yang didapat adalah sekian. Jadi bersihnya mungkin kalau lemburnya lebih dari 44 jam, baru mungkin ada 15. Tapi kalau rate-nya naik, kemungkinan juga ada sih, karena di sini sudah di angka 140 soalnya. Tadi kan saya ambil ketika rate-nya paling rendah di angka 100, biar gampang hitung 14 gitu ya. Kalau misalkan rate-nya di angka 110, beda lagi. Pasti naik lagi gitu. Jadi intinya gaji adik-adik per tahun, per bulan juga akan naik turun ya, menyesuaikan dengan harga rate pada saat itu. Kalau rate-nya naik, berarti gajinya juga naik. Kalau rate-nya turun, berarti nilai tukarnya juga turun. Gaji yang akan didapat juga menurun gitu ya. Jadi berdoa saja biar rate-nya selalu mahal. Pas nukarnya mahal ya. Ya, Nah, ini terkait gajinya sekian. Terkait jam kerja juga sudah saya jelaskan. Terus, apakah ada pertanyaan dulu terkait ini? Kalau cukup, bisa saya lanjutkan mungkin. Kalau cukup, tidak ada pertanyaan di sini, saya mau lihat. Sensei, Ya, silakan. biasanya kalau lemburan tuh kita packing sayur apa kerjanya masih di lapangan? Biasanya sih kalau pengalaman Sensei juga kan lama juga di pertanian. Biasanya dia di dalam house atau sudah di pabriknya lah. Jadi pagi sama siang itu kita metik dulu, kita bawa ke gudang, terus kita kerjain itu malamnya biasanya. Maksudnya dari sore ya, dari sore sampai malam sampai jam berapa gitu misalkan. Hai, wakarimashita. Hai. Tita daijoubu? Tita sang daijoubu? Wakarimashita. Hai. Sebenarnya kita coba lihat di Google misalkan ya. Otomatis kudasai ne. Nah, ini dia ya. Jadi dia itu ada di sekitar sini nih. Sekitar sini ya. Ini Jepang nih semua nih. Hokkaido-nya paling atas. Terus dia itu ada di bagian bawah. Nah, ini Hokkaido misalkan ya. Turun dia ada di sini. Sini ya. Kok hilang malah. Jadi ini kalau mau ke Osaka, ke Tokyo itu lumayan jauh ya, karena dia tepatnya itu dia ada di bawah sini. Jadi kalau adik-adik nggak suka dingin, itu di sini aman. Kalau dingin itu biasanya daerah sini nih, dingin atas. Jadi dingin pun mungkin nggak separah di Hokkaido dan sekitarnya. Oke, kemudian kita coba lihat. Jadi udah ada bayangan ya tempatnya di mana lokasinya ya. Dia itu ada di bagian bawah ya. Oke. Kemudian Aosora, otomatis ke data ini. Klik. Ya ada di Saga nama tempatnya, Saga. Itu ada di dekat Hiroshima ya. Di situ juga banyak orang Indonesia, jadi nggak usah khawatir. Di sana tidak ada teman gitu ya. Nah, kurang lebih tempatnya kayak gini nih. Ntar masih loading juga nih. Kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan itu. Sekarang kelihatan? Belum. Apa yang kelihatan di layarnya? Nggak kelihatan gudang gitu? Cuma hitam aja. Iya, sama juga Sensei. Apa yang kelihatan?
cuman Zoom bertiga ini aja kelihatan. Oh ya udah, coba saya share lagi ya. Mungkin nggak masuk tadi tuh. Ya. Mungkin sih. Tuh. Mm-mm. 今はどうですか？今見えますか？ Hitam layarnya sensei. Berarti Sudah, Sensei. dia kurang lulur berarti itu ya hitam. Oh, udah. Mm-mm. Udah. Oke, ini nanti kisaran ya seperti inilah gambarannya. Terus di sini mungkin gudangnya di sini nanti ya. Ini yang diproduksi kurang lebih seperti ini. Tapi dia ada juga seperti memproduksi buah ya. Ini sayurnya mungkin kalau kayak gini. Ya. Sayurnya Yang tadi tuh avokadonya ya sensei. ya kurang lebih kayak gitulah Ya. tinggalnya. Oh, ini juga baru dibuat kayaknya. Ini sensei gambaran di sini aja ya, karena saya juga belum pernah ke perusahaan ini ya. Jadi tinggal sekedar gambaran gitu ya. Biar tidak membayangkan ini Ya. benar-benar. Kadang kan orang mikirnya kerja di Jepang itu wah ya. Itu nggak semua kayak gitu ya. Yang tempatnya wah Ya. yang wah memang. Kalau yang enggak, yang di pedesaan ya biasa-biasa aja. Nah, kemudian kita lihat di bagian ini, hatake-nya, gambarannya. Oke, ini juga harus ini ya, diulang lagi share screen-nya nih. Kelihatan nggak kalau yang ini? Jalannya kelihatan ya. Jalannya ya. Nah, mungkin ini mungkin dia buahnya nanti. Jadi lumayan. Oh, berarti Ya. petani sayur sama buah ya? Ya. Jadi biasanya seperti itu dia. Ya. Dan ini benar-benar sejuk segar dari sini. Nah, kurang lebih cara seperti di Okinawa lah ini. Tempat yang dulu seperti ini dah. Di pedesaan. Jauh sama Okinawa? Jauh sama apa? Okinawa? Okinawa turun lagi dia. Paling bawah lagi. Mungkin pakai pesawat sih biasanya juga dari Fukuoka. Ini gambaran di sawahnya ya. Ini tak tahu juga nih kapan diambilnya. Mungkin sekarang juga jauh lebih kota daripada ini ya, karena kita kan nggak tahu ini kapan diambilnya. Ini kan nggak sekarang misalkan ya. Ini gambaran saja. Memang kalau pertanian itu nggak mungkin di perkotaan ya, dia pasti di pedesaan. Oke, apakah Daijobu dengan kondisi seperti ini, dengan gaji sekian, tempat kerja gambarannya seperti ini gitu misalkan. Karena saya nggak mau siswa itu terkejut sampai di sana gitu. Minimal sedikit ada gambaran seperti apa sih tempat kerjanya, gajinya berapa, seperti itu. Kalau misalkan kembali semua ke siswa itu sendiri gitu. Kita nggak maksa siswa biar ikut dan segala macamnya. Do desu ka? Hai, Daijoubu desu. Karena di Nogyo juga sekarang sedikit jarang sih lowongannya ya, karena kebanyakan orang yang magang di Jepang itu pindahnya ke pertanian. Walaupun misalkan dia magang itu di konstruksi. Jadi dia nyari apa namanya persyaratannya itu ada ya, harus ada persyaratannya juga. Dia nyari persyaratan itu dia pindahnya ke Nogyo. Makanya Nogyo sebenarnya agak jarang. Jadi kalau misalkan adik berminat bekerja di Nogyo, saya pikir jangan dari awal udah minta yang wah gitu ya. Itu biasanya agak susah. Jadi dicoba dulu ya. Toh juga ikut interview, mohon maaf, kita nggak tahu lulus atau enggaknya kan. Mungkin bisa dijadikan sebagai pengalaman dan segala macamnya kan gitu. Untuk step berikutnya. Tapi harapan saya nanti ada apa? Semoga lulus. Kalau bisa keduanya lulus. Kalau enggak ya minimal satu bisa lulus lah ya. Jadi semangat belajar kaiwanya. Saya nggak berani berharap sih. Kenapa? Saya nggak berani berharap kayak kemarin udah kecewa saya nggak lolos. Nah, kalau boleh nyaranin di sini sih buat berdua juga. Untuk kalian ikut interview itu jangan terlalu berharap dan jangan terlalu yakin. Ya. Intinya pede dulu, lakukan yang terbaik menurut kalian. Yang misalkan dari awal sampai saat ini kan banyak latihan tuh. Jadi tunjukkan yang terbaik pada saat interview itu. Jadi kalau kalian bisa menjawab dengan bahasa Jepang, jawab aja. Itu tujuannya adalah untuk memperlihatkan kalian mampu bahasa Jepang. Kalau diam kan walaupun bisa dinilai nggak bisa gitu, karena kita nggak memperlihatkan. Jadi mencoba untuk apa namanya menunjukkan dirinya, saya bisa loh bahasa Jepang walaupun sedikit gitu misalkan.
Tapi usahanya ada, itu beda lagi kasusnya. Ketimbang bisa tapi diem, kan nggak tahu. Itu ya, jadi lakukan yang terbaik, pede aja. Yang penting berdoa sebelumnya. Nanti karena apa namanya, nyari kerja itu jodoh-jodohan. Sama juga teman-teman nyari kerja di Indonesia, sama juga kalau nggak jodoh, sebagus apapun jawaban di situ, kalau misalkan nggak jodoh nggak bakal keterima di sana. Makanya jangan terlalu berharap, yang penting tunjukkan yang terbaik yang bisa dilakukan. Itu aja sih kalau menurut saya mah. Oke, kemudian apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau terkait biaya mungkin Wah, udah jelas sih. Kadek Sensei nanti akan menjelaskan ya kalau untuk biaya keberangkatannya. Oke, kalau Iya. dari Oh, saya, sorry. silakan ya. Kalau misalnya ini, terus apakah ada karantinanya saja? Karantina, ya. Ini juga kalau misalkan kebetulan ini juga, kalau nanti sudah lulus, diwajibkan untuk belajar di tempat LPK-nya. Biar kita juga tahu perkembangan si anak gimana. Tentunya saya sendiri biar tahu perkembangan anaknya kayak gimana. Dan saya juga tidak ini sih, kalau di tempatnya Kadek Sinti sih saya yakin pendidikannya kayak gimana. Tapi kita juga ingin tahu secara karakter anak itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan mau ngajak juga bisa. Kalau misalkan mau tinggal di mes juga bisa, mau ngekos sendiri juga bisa. Ada banyak opsi terkait itu ya. Daijoubu. Lokasi Dari Joko. LPK-nya LPK mana saja? LPK-nya ada LPK, ya kita lihat ya. Bentar, saya mau share screen. Kelihatan nggak? Masih belum sih, masih loading. Loading dia Sensei. Mohon maaf nih, bukan sampah ya. Pernah ke Denpasar nggak? Tahu Terminal Ubung? Pernah. Terminal Denpasar. Terminal Ubungnya, tahu nggak? Yang ada patung apa itu, Gatsu Barat Di Floor. Ubung. Tahu. Pernah Ini- kayaknya ke sana tapi udah lupa jalannya. Ini tahu kan? Udah kelihatan nggak ininya? Apa nama itu? Mapnya udah kelihatan. Mapnya udah ya. Nah, kalau Udah. ini anggaplah ini dari lewat mana nanti? Lewat bypass nggak? Iya, Nanti aja. bypass. Kalau Lapangan Lumintang tahu, lurus lagi Lapangan Lumintang. Tahu nggak Lapangan Lumintang? Nanti mau diantar sama Kadek Nanti Sensei di atau share gimana? lo. Share lo aja Sensei biar Oh iya iya. Nanti saya juga mau tanya juga ke Kadek Sensei ya. Bapak kadeknya apakah mau nganter atau adik-adik berdua yang ke sini? Kalau misalkan seperti itu nanti kita besok saya coba berdua aja. share lokasi ya biar ada gambaran. Kayak saja. Mm-mm. Oke, mungkin ini kita copy ya. LPK apa? Namanya Salunglung Sabayantaka ya. Nama LPK-nya ya, Salunglung Sabayantaka. Oke, nanti saya share lagi ya untuk ininya, lokasinya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin cukup sampai di sini. Tetap semangat dulu untuk ngapalin Jiko Shokai-nya. Kemudian Baik. biar lebih lancar pada saat eksekusinya biar lebih bagus ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Nggak isi mungkin pra ya Sensei ya? pra. Nggak isi pra kita tanya ke LPK. Mau ada pranya? Aja Bu, waktunya. Boleh sih. Oke, kalau Boleh Yang kalau ada. iya, kalau begitu tanggal 25 aja ya. Biar tanggal 26 udah ada gambaran. Hai. Tanggal berarti ada 25, ya silakan. berarti hari Selasa ya? Nggih, Selasa ada nggih. Lalu ya hari Selasa ada. Nan Besok tanggal 24 soalnya. 25 Nanji karan. Kuji Nanji daijoubu. made desu ka? Kuji daijoubu desu ka? Kuji. Hai. Nanji made desu ka? 多分1時間もかからないと思います。 1時間。ぐらいですね。はい。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、そうですね。火曜日、お願いします。ada praja ya lebih bagus ya. Hai, わかりました。今日はありがとうございます。はい、お疲れ様。はい、お疲れ様です。頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい。